Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelina Francisca Sipakar dengan NIM 4253131049 dari PSPK 25C. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menggunakan Excel. Tonton videonya ya, bye! Kita masuk tentang Microsoft Excel dalam pengolahan data penelitian kimia. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu Microsoft Excel. Microsoft Excel pertama kali dirilis oleh Microsoft pada tahun 1985 untuk komputer Apple Macintosh dan versi Windows-nya muncul pada 1987. adalah perangkat lunak pengolah angka Sejak saat dari itu, Microsoft Excel yang terus digunakan berkembang untuk dengan berbagai fitur seperti menganalisis rumus dan otomatis, menyajikan data grafik, dalam dan bentuk pivot tabel table. dan Kini, grafik secara Excel menjadi cepat dan bagian akurat. penting dari Microsoft Office dan digunakan secara luas untuk mengolah data di berbagai bidang. Kegunaan Microsoft Excel. Secara umum, kegunaan Microsoft Excel meliputi: yang pertama, mengolah data angka dan teks, yaitu menghitung jumlah, rata-rata, dan selisih data. Yang kedua, membuat tabel dan laporan, yaitu menyusun data agar rapi dan mudah dibaca. Yang ketiga, membuat grafik dan diagram, yaitu menampilkan data secara visual agar lebih mudah dipahami. Yang keempat, menganalisis data, yaitu menggunakan fungsi statistik seperti average, TDF, dan regresi. Dan yang terakhir, administrasi dan keuangan, yaitu digunakan untuk absensi, daftar nilai, laporan keuangan, dan perencanaan anggaran. Penggunaan rumus Microsoft Excel. Penggunaan rumus tidak luput dari yang disebut sel. Cara menggunakan rumus Excel harus diawali dengan tanda sama dengan, rumus aritmatika dasar dalam Excel, perkalian tanda bintang, pembagian garis miring, penjumlahan tanda tambah, pengurangan tanda kurang, perpangkatan pangkat. Rumus-rumus statistik. Yang pertama sum, untuk menjumlahkan nilai angka suatu range. Yang kedua min, untuk mencari nilai terkecil dari suatu range. Max, untuk mencari nilai terbesar dari suatu range. Average, untuk mencari rata-rata dari suatu range. Count, untuk mencari jumlah data berupa angka saja. STDF, untuk mencari nilai standar deviasi. Menggunakan rumus matematika pengolahan data. Yang pertama sum if, untuk membaca jumlah nilai jenis tertentu. 2. Count if, untuk membaca banyaknya jumlah jenis tertentu. Yang 3. Intercept, untuk pembulatan angka ke bawah, misal 32,61 menjadi 32. Yang keempat score, untuk mencari nilai akar dari sebuah angka. 5. Round, untuk meletakkan angka di belakang koma. 6. Trans, memotong angka di belakang koma. 7. Odd, pembulatan bilangan ganjil terdekat ke atas. 8. Even, pembulatan bilangan genap terdekat ke atas. 9. Round up, pembulatan bilangan di belakang koma secara ke atas. 10. Round down, pembulatan bilangan di belakang koma secara ke bawah. Dan yang terakhir mode, untuk mencari akar dari jumlah bilangan. Rumus regression. Regresi di Excel digunakan untuk menentukan hubungan matematis antara dua variabel X dan Y, biasanya berbentuk persamaan garis lurus, Y sama dengan MX tambah B. Slope, menentukan kemiringan garis regresi. Intercept, menentukan titik potong. RSQ, mengukur kekuatan hubungan data. Lineage, memberi hasil regresi lengkap. Forecast, memprediksi nilai baru berdasarkan tren. Trend, menunjukkan nilai tren untuk beberapa data. Correlation, mengukur arah dan kekuatan hubungan linear. Standar deviasi. Standar deviasi digunakan untuk mengukur sebaran atau variabilitas data di sekitar rata-ratanya, sehingga membantu memahami tingkat keragaman dan konsistensi data. Manfaatnya antara lain dalam penelitian untuk mengevaluasi keakuratan data, dalam investasi untuk mengukur risiko dan volatilitas, serta dalam analisis data untuk memahami sejauh mana data individu menyimpang dari rata-rata.
Analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk memahami hubungan antara satu variabel terikat atau dependen dengan satu atau lebih variabel bebas atau independen, serta untuk memprediksi nilai variabel terikat tersebut berdasarkan variabel bebas yang ada. Dengan kata lain, regresi membantu melihat bagaimana perubahan pada satu atau beberapa faktor memengaruhi faktor lainnya. Masuk ke Excel, lalu kita ketik judulnya yaitu Praktikum Titrasi Asam Basa. Lalu kita klik di bawahnya, kita ketik nomor, di bawah nomor kita klik 1 sampai 5. Di samping nomor kita ketik volume NaOH dengan satuannya mili. Di sebelahnya kita ketik volume NaOH dengan satuannya liter. Di sebelahnya kita ketik molaritas NaOH dengan satuannya mM. Di bawah volume NaOH kita ketik 24,52. Dan ini hasil data mentahnya yang sudah dibuat. Lalu kita blok nomornya sampai ke bawah, kita rapikan. Lalu kita blok semua, kita ketik general, lalu kita pilih kita untuk membuat tabelnya.
Ini bebas mau klik mana tabelnya. Dan ini hasilnya. Sekarang arahkan kursornya ke volume NaOH, kita cari, kita ketik sama dengan, lalu setelah sama dengan, kita klik B4 dibagi 1000. Arahkan kursornya ke B4 dibagi 1000, lalu kita enter. Sekarang kita mencari mol NaOH, kita ketik sama dengan, lalu kita arahkan kursornya ke C4 dikali D4, lalu kita enter. Setelah itu kita mau mencari mol HCl, kita ketik sama dengan, lalu kita arahkan kursornya ke E4, lalu kita enter. Lalu kita mau mencari molaritas HCl, kita ketik sama dengan, kita arahkan kursornya ke D4 dikali, buka kurung, arahkan kursornya ke B4 dibagi 1000, tutup kurung, dibagi, buka kurung, arahkan kursornya ke C4 dibagi 1000, tutup kurung, lalu kita enter. Lalu kita blok dan kita arahkan ke general, kita mau buat warnanya. Lalu kita mau mencari mean, max, average, TDF, count, slope, intercept, dan regression.
kita ketik sama dengan kita ketik min, kita klik 2 kali, lalu arahkan kursornya ke B4 sampai ke B8, begitu juga mencari max dan average dan STDF. Untuk mencari count, kita ketik sama dengan, lalu kita ketik count, kita klik account 2 kali, lalu kita arahkan kursornya ke A4 sampai ke 8. Untuk slope, kita itu hasilnya 0, intercept juga 0, dan regression itu juga 0. Untuk mencari MHCL, kita ketik sama dengan kita ketik min, klik 2 kali, lalu kita arahkan kursornya ke H4 sampai ke H8, lalu enter. Begitu juga mencari max, average, STDF. Untuk account, kita ketik sama dengan, lalu kita ketik account, klik 2 kali, kita arahkan kursornya ke A4 sampai A8, lalu enter. Untuk mencari intercept, kita ketik sama dengan kita klik intercept 2 kali, lalu kita arahkan kursornya ke B4 sampai B8, baru kita gabungkan ke H4 sama H8, lalu enter. Begitu juga dengan RSQ dan slope.
Lalu kita blok semuanya supaya rapi. Mau kita buat tabel, ini terserah kita mau yang gimana modelnya. Lalu kita blok judulnya, kita rapikan, lalu kita mau buat warnanya supaya cantik. Dan ini hasilnya yang sudah dicari. Jadi kesimpulannya, Microsoft Excel adalah perangkat lunak spreadsheet yang sangat andal dan serbaguna untuk mengolah data angka dengan fitur-fitur seperti formula, grafik, dan pivot table. Excel sangat membantu berbagai bidang seperti bisnis, keuangan, dan pendidikan untuk mengatur, menganalisis, dan memvisualisasikan data secara efisien dan akurat. Karena kemampuannya yang luas dan terus berkembang, Excel menjadi alat yang sangat penting dan relevan di era digital saat ini. Baik, segitu saja video saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bye-bye.